Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you in a good condition. Hari ini kita belajar tematik C, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6 dengan tema peduli terhadap makhluk hidup. Hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda, begitu pula dengan tempat hidupnya. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri-ciri khusus tersebut dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Nah, berikut adalah karakteristik tempat hidup hewan sesuai dengan ciri-cirinya. Yang pertama, ada paus pembunuh, seguni atau paus orca. Ciri-ciri khusus paus ini memiliki punggung hitam, dada dan bagian samping tubuh putih, dan belang putih besar di belakang matanya. Karakteristik paus pembunuh ini berada di perairan dingin, hangat, dan banyaknya di perairan pantai. Yang kedua ada bunglon. Ciri-ciri khusus bunglon yaitu memiliki kepala bentuk bersudut, kulit kasar, kelopak mata berukuran besar, dan dapat berputar ke segala arah, mampu berubah warna. Karakteristik tempat hidup bunglon yaitu di tempat yang hangat, tempat tinggi, banyak dedaunan dan serangga. Yang ketiga ada bangau. Ciri-ciri khusus dari bangau yaitu memiliki badan berukuran besar, berkaki panjang, berleher panjang, mempunyai paruh yang besar, kuat dan tebal. Nah, karakteristik bangau bisa dijumpai di daerah beriklim hangat, habitat di daerah yang lebih kering dibandingkan burung kuntul dan ibis. Yang keempat ada beruang kutub atau beruang es. Ciri-ciri khusus dari beruang kutub yaitu beruang kutub memiliki bulu yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Badannya besar, warna bulu tubuhnya putih. Dan karakteristik tempat hidupnya kita bisa jumpai di perairan yang beriklim dingin atau air di laut membeku. Dan terakhir ada hewan singa. Ciri-ciri khusus singa yaitu memiliki bulu yang tebal di sekitar leher atau khusus singa jantan, memiliki 4 kaki, memiliki cakar yang tajam, memiliki ekor yang panjang dengan ujung yang ditumbuhi sedikit bulu yang lebih panjang. Dan karakteristik tempat hidup singa kita bisa menjumpai di daerah hutan terbuka, semak belukar, dan padang rumput. Berikut adalah karya seni mosaik. Karya seni mosaik ini bertema hewan. Bahan yang digunakannya yaitu dari buah-buahan atau biji-bijian. Selanjutnya yaitu hewan langka. Apa sih yang dimaksud dengan hewan langka atau spesies langka? Nah, hewan langka atau spesies langka adalah organisme yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit. Istilah ini dapat digunakan untuk hewan ataupun tumbuhan yang bisa dikategorikan sebagai spesies terancam. Perburuan hewan menyebabkan beberapa jenis hewan diambang kepunahan. Kewajiban kita adalah melindungi keberadaan hewan langka agar keseimbangan alam juga tetap terjaga. Keberlangsungan hidup hewan langka saat ini ada di tangan manusia. Lingkungan tempat hidup hewan langka rusak karena ulah manusia. Upaya pemeliharaan dan perlindungan hewan langka pun digalakkan oleh masyarakat yang peduli akan lingkungan. Kita harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian hewan yang ada. Salah satunya menjaga habitat asli hewan langka tersebut. Nah, berikut hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Hak terhadap hewan langka adalah mencari tahu tentang hewan langka, pergi ke kebun binatang untuk melihat berbagai macam jenis hewan langka yang tidak bisa kita temui di sekitar lingkungan kita, melakukan perkembangbiakan agar populasinya bertambah. Nah, selanjutnya ada kewajiban terhadap hewan langka. Kewajibannya adalah
tidak membunuh atau memburu hewan langka tersebut, menjaga habitat dan kelestariannya, menjaga agar hewan tersebut tidak punah. Nah, selanjutnya mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Setelah melakukan wawancara, sebaiknya kita menuliskan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Bagaimana cara menulis laporan wawancara? Laporan wawancara memuat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, ada latar belakang, yaitu berisi alasan melakukan wawancara. Yang kedua, yaitu ada tujuan yang berisi maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Yang ketiga, topik wawancara, yaitu berisi topik atau tema wawancara. Yang keempat, nama narasumber, yaitu berisi nama atau identitas narasumber. Yang kelima, ada pewawancara, yaitu berisi nama atau identitas nama pewawancara. Yang keenam, ada waktu dan tempat kegiatan, yaitu berisi waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Yang ketujuh, ada hasil wawancara, yaitu berisi jawaban narasumber berdasarkan daftar pertanyaan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu berisi inti dari wawancara yang telah dilakukan. Kesimpulannya, hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda pula, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Dan juga, hewan memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Kita juga tidak boleh memburu hewan langka. Kita harus tetap melestarikannya agar tidak punah. Oke, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.